pulangkan kami Pak Jokowi. Tolong pulangkan kami Pak Jokowi secepatnya. Tolong pulangkan kami segera, Pak. Cara mereka menyiksa itu sudah tidak manusiawi. Dengan alat setrum, dengan rotan, dengan pipa. Sudah bukan lebam atau memar berwarna biru, tapi sudah berwarna hitam keunguan. Itu sudah mengerikan. Sabtu 15 April 2023, bentrokan pecah di seluruh Sudan. Pertempuran berkecamuk di negeri yang berada di kawasan Afrika Utara tersebut terjadi antara Jenderal Abdel Fattah al-Burhan yang menjadi kepala angkatan bersenjata dengan wakilnya sekaligus pemimpin RSF, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo. Kedua jenderal berebut kekuasaan negara. Setelah Presiden Omar Hassan al-Bashir digulingkan pada 2019 lalu. Perang terjadi hampir di seluruh wilayah Sudan. Suara tembakan keras terdengar sepanjang hari di ibu kota Khartoum dan kota Omdurman, tempat di mana militer dan RSF mengumpulkan puluhan ribu tentara sejak kudeta ditetapkan. Perang membuat seluruh warga mencari tempat aman, termasuk warga negara Indonesia yang berada di Sudan. Setidaknya terdapat 12 mahasiswa Indonesia yang berlindung di salah satu kamp di selatan ibu kota Sudan, Khartoum. Seorang di antaranya dilaporkan terluka akibat peluru nyasar. Pada 29 April 2023, Kementerian Kesehatan Sudan mencatat 528 orang tewas dan 4.599 orang terluka akibat konflik bersenjata di Sudan selama kurun waktu 15 hingga 27 April. Kondisi Sudan yang kian mencekam membuat pemerintah Indonesia bertindak cepat menyelamatkan warganya dengan mengevakuasi WNI yang ada di Sudan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berkoordinasi dengan berbagai pihak agar seluruh WNI di Sudan bisa dipulangkan ke tanah air dengan selamat. Pasalnya proses evakuasi tidaklah mudah karena dilakukan di tengah gempuran senjata. Kursus setir mobil LPP Unistama Salatiga. Dilatih sampai benar-benar bisa. Waktu fleksibel. Dilatih dengan instruktur berpengalaman. Yuk buruan daftar di Jalan Pramuka nomor 17 Kota Salatiga. Pemerintah berusaha semaksimal mungkin dan berusaha keras untuk memberikan perlindungan kepada WNI. Dari hari pertama terjadinya konflik, koordinasi dengan 5 perwakilan kita di luar negeri kita terus perkuat. Koordinasi juga kita perluas dengan KL lain, terutama dengan TNI guna membahas evakuasi ke Indonesia. Saya sudah lakukan komunikasi dengan Panglima TNI yang menyatakan siap untuk membantu. Evakuasi ini kita desain dengan beberapa opsi, mengingat kondisi sangat cair dan dinamis di lapangan. Koordinasi juga kita lakukan dengan PBB dan beberapa negara lainnya. Retno Marsudi mengungkapkan evakuasi tahap pertama telah dilakukan pada 23 April lalu, berangkat dari kota Khartoum menuju ke kota Port di Sudan. Sebanyak 538 WNI dievakuasi dengan menggunakan 8 bus dan 1 minibus milik KBRI. 538 WNI tersebut terdiri dari 273 perempuan, 240 laki-laki, 25 balita. Sebagian besar WNI merupakan mahasiswa pekerja migran, karyawan perusahaan dan staf KBRI beserta keluarganya. Sesampainya di kota Port Sudan, para WNI akan diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui jalur laut. Awal, seluruh WNI akan dievakuasi dengan memanfaatkan gencatan senjata yang ada. Namun demikian, karena adanya pembatasan bahan bakar untuk bus
yang akan mengangkut para WNI dan evakuasi lainnya, maka evakuasi tidak dapat dilakukan dalam satu tahap. Terdapat 289 WNI lainnya yang sebagian besar adalah mahasiswa dan 5 pekerja perusahaan akan dievakuasi pada tahap kedua pada kesempatan pertama. Untuk membantu misi penyelamatan WNI di Sudan, Kementerian Luar Negeri dibantu Tentara Republik Indonesia. Panglima TNI, Laksamana TNI, Yudo Margono, menerjunkan 39 orang prajurit, termasuk pasukan elit, Komando Pasukan Gerak Cepat TNI AU, untuk mengamankan bandara tempat evakuasi para WNI. Pasukan tersebut menggunakan pesawat terbang menuju Sudan, menjemput WNI dari Khartoum ke Port of Sudan, menuju Jeddah hingga Jakarta. Di sana juga warga negara Indonesia ada kurang lebih sekarang ini dari Sudan ada kurang lebih 300 orang yang akan kita evakuasi darurat ke Jeddah. Nanti yang lainnya akan sudah dievakuasi menggunakan jalur laut ke Jeddah. Nah ini tinggal kurang lebih 300 Pak ya. 291 nanti dari Port Sudan ke Jeddah dulu. Nanti dari Jeddah ke Jakarta baru akan disampaikan lebih lanjut. Rabu 26 April 2023, sebanyak 557 warga negara Indonesia dari Sudan telah tiba di Pelabuhan Jeddah, Arab Saudi. Evakuasi dari Sudan ini menggunakan kapal MV Amanah milik Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi juga memberikan visa masuk serta tinggal sementara sebelum kembali ke negaranya masing-masing. Sementara proses evakuasi tahap kedua sempat mengalami kendala. Dalam tahap tersebut, sebanyak 328 WNI dievakuasi menggunakan 7 bus. Satu di antara bus pengangkut WNI mengalami kecelakaan tunggal dan menyebabkan 3 orang terluka. Bahwa 1 dari 7 bus yang membawa evakuasi tahap kedua mengalami kecelakaan di dekat kota Atbara. Kecelakaan tunggal ini terjadi karena kondisi jalan rusak berat dan pengemudi mengalami kelelahan, sehingga membuat bus terperosok keluar jalur. Kecelakaan ini menyebabkan 3 WNI mengalami luka-luka. 3 WNI tersebut telah dibawa ke rumah sakit di kota Port Sudan dengan ambulans dan saat ini dirawat dan ditangani di rumah sakit. Dalam melakukan evakuasi WNI dari Sudan, pemerintah Indonesia melakukan pola evakuasi estafet. Dimulai dari evakuasi jalan darat menggunakan bus dari Khartoum ke Port Sudan. Dilanjutkan dengan jalur laut menggunakan kapal dari kota Port Sudan ke Jeddah. Dan yang terakhir lewat jalur udara dari Jeddah ke Indonesia. Pola evakuasi ini diambil untuk merespons situasi lapangan yang dinamis dengan tujuan segera mengeluarkan WNI dari wilayah konflik yang berbahaya. Jumat 28 April 2023, setelah melalui proses yang cukup panjang, pemerintah berhasil memulangkan 385 WNI ke tanah air pada evakuasi tahap pertama melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para WNI yang terdiri dari 137 laki-laki, 248 perempuan tersebut disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Kondisi kita pertama kali waktu itu hari Sabtu, kemudian kebetulan saya tinggal di asrama dan peperangan terjadi di belakang asrama. Nah, terus waktu itu pagi hari kita langsung mendengar tembak-tembakan dan bom, kemudian kita harus lari-lari untuk melindungi diri dan diangkut ke tempat yang lebih aman. Untuk sementara waktu, ratusan WNI yang telah berhasil dievakuasi ditempatkan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, sebelum dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri per tanggal 2 Mei 2023, total jumlah WNI yang dipulangkan ke Indonesia berjumlah 930 orang. Mereka dipulangkan dalam 4 tahap. Tahap pertama, sebanyak 385 orang tiba pada 28 April 2023 dengan pesawat Garuda Indonesia. Tahap kedua, 363 orang tiba pada 30 April 2023 dengan pesawat Garuda Indonesia. Tahap ketiga, sebanyak 75 orang tiba pada 1 Mei 2023 menggunakan pesawat TNI AU. Sementara 6 WNI mengatur kepulangannya secara mandiri. Dan tahap keempat, 100 orang tiba pada 2 Mei 2023 dengan pesawat Garuda. Mereka semakin berani menyiksa perempuan pun mereka tega. Dia setrum,
dia pukul oleh pipa, rambutnya dijambak, dia diseret. Hati nurani kami ingin menolong, tapi kalaupun kami berusaha menolong dia, kami juga bisa celaka karena jumlah mereka lebih banyak.